juara atau tidaknya itu urusan selanjutnya. Itu istilahnya bonus untuk kita sebagai peserta masing-masing. Apabila dapat juara, ya alhamdulillah sebagai bonus. Apabila tidak, ya yang penting kita juga sudah membantu program negara. Mungkin masalah juknise niki mungkin kula kirim teng HP terus kurang lebihnya dipelajari di rumah. Nah, sesuai kemarin yang sudah kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, khususnya pada pertemuan yang ketiga, tahap ketiga, nggih menika Mbak Nur Wahidatus Syarifah untuk menunjukkan bacaan dari surah atau makro yang kemarin sudah kita berikan selama 4 hari dipelajari di rumah seperti kita sudah sepakati kemarin, agar ditunjukkan pada malam hari ini. Tujuannya adalah supaya nanti kekurangan-kekurangan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tembel itu apa saja, nanti kita biar lebih sempurna lagi, sekaligus supaya Mbak Afifah juga istilahnya itu memiliki gambaran, karena baru pertama kali ini. Untuk hari ini, malam hari ini adalah nanti Mbak Nur Wahidatus Syarifah membaca yang sudah dipelajari 4 hari di rumah, kemudian Mbak Afifah mengamati seperti apa cara melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tilawah yang khusus untuk akan dilombakan atau dimusabakohkan. Karena kalau membaca Al-Quran dengan lagu khusus untuk dilombakan itu memiliki aturan-aturan tertentu, tidak seperti membaca Al-Quran ketika di pentas atau di panggung acara-acara misalnya pernikahan atau acara rajaban muludan, itu bebas. Tapi kalau untuk dilombakan atau dimusabakohkan memang ada beberapa aturan tertentu yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu nanti supaya diamati oleh Mbak Afifah bagaimana caranya untuk membawakan. Nah, berdasarkan itu nanti kita koreksi bersama lah, sambil nanti baik Mbak Nur Wahidatus maupun Mbak Afifah mempelajari koreksi-koreksi bersama tersebut sebagai materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, secara umum kita sudah memperdengarkan bersama-sama, ya sudah seharusnya 3 besar lah, mbuh juara 1, mbuh juara 2, mbuh juara 3. Kalau jurinya jujur. Berdasarkan apa? Pertimbangan pertama ya karena itu dari segi suara, ke kekuatan suara, kebulatan suaranya sudah bagus, kemudian juga di tingkat suara tingginya juga sudah masuk dan lagunya juga sudah masuk. Itu tentang pasangan gimana? Ya, nanti ini di sini masih ada yang perlu dibenahi masalah hal itu kita koreksi bersama-sama. Jadi supaya nanti ada tambahan pengetahuan. Saya bertanya dulu awalnya,
mempelajari maknanya enggak? Sudah, sama terkait dengan terjemahannya. Tapi kalau istilahnya tafsir dan asbabun nuzulnya dipelajari enggak? Cuman terjemahan. Nah, enggak apa-apa, itu sudah bagus. Cuman untuk lebih sempurnanya memang harus dipelajari melalui yang saya katakan kemarin, melalui dari Google, yaitu searching masalah tafsir dan asbabun nuzul surah ini, Al-Maidah ayat 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. Per ayatnya itu dicari. Nah, besok kalau menerima makro itu seperti itu. Terus kemudian baru ditandai wakaf-wakafnya, ditandai wakaf-wakafnya yang luwesnya di mana berdasarkan makna yang sudah dipelajari tersebut. Nah, kemudian kalau sudah ditengeri pakai pulpen, berhentinya di mana, mulainya lagi di mana, luwesnya berdasarkan makna yang dibaca itu. Nah, baru dipelajari lagunya, di istilahnya membuat lagunya. Itu langkah ketiga. Nah, karena itu kita dari awal, yang pertama adalah masalah basmalah. Awal-awalnya adalah basmalah. Basmalah tadi memang agak melewat sedikit di belakangnya. Iya, kurang sempurna karena perlu terus latihan, terus menyuarakan nada yang terendah. Nanti kalau sudah terus latihan, insya Allah akan semakin kuat. Ternyata nyun sewu ya, nggak dengerin aja, nggak usah baca nanti. Cukup dengerin ini aja, kita belajar bersama aja ya. Dampingi Mbak, di los. Jadi ya mudah-mudahan seperti Pak Rianto dulu. Pak Rianto apa Pak Riono? Oke, seperti Pak Riono dulu ketika di Jawa Timur ada istilahnya sentuhan batin untuk lebih semangat lagi untuk belajar untuk Mbak Afifah. Ya, siapa tahu nanti akan bisa seperti Mbak Nur Wahidah. Ada pendorongan semangat, ada pembanding, ada penyemangat, pemicu. Nggak apa-apa. Nah, kemudian ini masalah tadi bismillah. Ternyata memang umumnya di masyarakat kita, khususnya di Kebumen Wetan, ya mungkin seluruh Kebumen atau mungkin bahkan di kabupaten lain, itu rata-rata yang dikejar hanyalah kepriwecarane biar mampu bersuara tinggi, biar kuat bersuara tinggi. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya tidak hanya tinggi yang perlu dilatih, tapi juga gimana caranya biar bisa rendah. Yang paling rendah kuat, yang paling tinggi juga kuat. Itu yang kita masih menjadi masalah. Selama ini kebanyakan hanya mengejar yang tinggi saja. Bagaimana caranya biar suara tinggi, mereka lupa tidak mempelajari atau tidak melatih suaranya agar bisa rendah juga. Nah, itu satu. Kemudian yang keduanya selanjutnya adalah masalah ayat ke-25, ibtidak itu mulai amliku. Tadi saya perhatikan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Jadi qala matur sapa Nabi Musa, rabbi duh pangeran kula, ini temen setuhune kula menika la amliku, boten miliki kula illa nafsi, angin kejabane awak kula piyambak, wa akhilan sederek kula, nggih menika Nabi Harun, sederek Nabi Musa. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi.
ketika di situ ada satu kata la amliku, itu kula mboten memiliki, saya tidak memiliki. Seperti kemarin yang saya bahas sebelumnya itu. Nah, seharusnya ini tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Jadi ibtida'nya dari La, minimal dari la, minimal. Misalkan dari ini lebih bagus lagi. Cuman nanti sampai ke belakangnya harus kuat, napasnya lebih panjang. untuk pengalaman. Okay. Jadi la amliku, saya tidak memiliki apapun illa nafsi, hanya kecuali hanya diri saya sendiri, hanya diriku sendiri ya Allah. Jadi ketika ibtidak ini dibaca dari amliku, akhirnya maknanya adalah amliku, saya memiliki. Akhirnya maknanya itu berlawanan, antonim, padahal tidak memiliki. Nah, ini satu poin, itu masalah wakaf dan ibtidak. Nek wakafnya sudah tidak masalah, hanya ibtidaknya. Ibtidak itu kan artinya memulainya ayat dari mana. Kalau wakafnya tadi sudah betul berhentinya. Kemudian kita melanjutkan masalah ayat 26 tadi. Makanya saya tadi suruh ngulangi, enggak apa-apa. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Ketika tadi dibaca ragu-ragu, sanatan kaya mau dibaca, kaya iya, kaya tidak. Nah, itu kenapa? Saya butuh jawaban dari sampean, kenapa alasannya? Kenapa tadi ragu-ragu di sini? Sanatan udah jelas rencananya mau dilanjutkan sampai fil ard. Kenapa di sini tadi seolah-olah mau berhenti? Kenapa sanatan terus berhenti? Itu kenapa? Kan ketemu ya, harusnya kan guna. Iya. Ya, tapi Itu gombi guna. iya tadi itu apa? Tadi Fokus aja tadi. nggak fokus. Jadi lupa seolah-olah ini koyo idhar mungkin. Ya, nggak apa-apa. Kalau kesalahan seperti itu karena nggak fokus, itu sudah cara mengatasinya satu-satunya hanya sering, karena sering latihan. Semakin sering latihan maka akan semakin fokus gitu. Karena itu bukan karena ketidaktahuan, tapi sudah tahu tapi kurang mantep atau ragu-ragu. Jadi menurut saya perlu latihan yang lebih sering lagi. Kemudian selanjutnya masalah ayat 27 tadi berhenti watslu alaihim naba abnai adam bil haqq. Kok itu kurang lama berhentinya? Bil haqq. Ya. Karena sama seperti tabat yada abi lahabi wa tab, itu harus lama. Berarti masih tadi setelah bil haqq il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtu qala la. Nah, ini seperti kemarin yang saya katakan, itu kurang landai, lebih dilenturkan lagi. Tidak sama ketika belajar membaca Al-Quran di desa. Kalau dalam tahap belajar qala la aqtulanak, oke, seperti itu. Tapi dalam tilawah sudah tidak menjadi seperti itu, lebih lentur. Qala la aqtulanak. Jadi tidak ada lagi qala la aqtu, enggak ada. Kalau dalam tilawah itu enggak ada. Jadi lebih landai, lebih lentur. Qala la aqtulannak. Qala la aqtulannak.
qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Gambarannya begitu. Jadi lebih lentur. Terus kemudian tadi kita melanjutkan ayat 28 sama seperti tadi persis. La im basatta ilayya yadaka litaqatulani. Tadi karena saya dengar masih litaqatulani. Tapi kalau selanjutnya ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqatulak itu sudah betul tadi. Itulah ibasata. Bacanya gimana? Itu sudah betul tadi. Jadi tidak ber kan makronya toh basap iya. gitu kan. Iya, tidak qalqalah tidak. Iya. Tadi sudah betul. Nah, itu nanti Zuri melihat mulut itu. Oh iya. Tadi kebetulan saya Iya, nggak melihat. mulut. Cuman suaranya tadi udah betul. Iya. Tadi jenengan ngamati nggak? Enggak. Sama saya juga enggak. Ya, jadi basat tak. Setelah mingkem megar dulu baru berucap tak. Ya, basat tak. Kalau nggak tahu kan basat tak, itu Iya. jadi lempeng dengan Zuri tajwid. Iya, betul. Iya, itu masukan. Oke. Nah, terus selanjutnya litaktulani. Selanjutnya ayat 29 tadi kurang nafas ya di akhir ya. Min ashabin nar. Nah, menurut saya ini adalah lagu yang sangat tinggi nadanya. Secara suara jenengan sudah mampu. Sudah lulus. Tapi secara nafas itu sampean kecentang satu pada min ashabin nar. Menurut saya daripada mengejar panjang lagu yang sempurna, mendingan mengejar apa? Mengejar jangan sampai ada kesalahan atau kekeliruan. Gitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kesalahan atau kerusakan kita lebih utamakan dibanding kita berusaha untuk mendapatkan kemanfaatan atau kesempurnaan di dalam ini, dalam artian ini bacanya. Jadi menurut saya karena ini ayat panjang dan kebetulan masih ada di depannya ada 2 kali bacaan mad jaiz munfasil, saya kira itu sudah cukup kalau ketika diwakafkan pada bi ismi wa ismik. Untuk membawakan lagu tadi saya kira itu sudah cukup kelihatan sempurna ketika sampai situ saja. Jadi cengkok-cengkoknya menurut saya sudah bisa dibawakan semua ketika sampai wa ismik. Jadi bi ismi kelawan dosa kula wa ismika lan dosane panjenengan. Nah, kemudian kalau mandeknya di bi ismi wa ismik nanti ibtidaknya dari wa ismika ya bisa, bi ismi wa ismika ya bisa. Kemudian selanjutnya adalah ayat 30. Ayat 30 tadi ada lagu, ada satu tangga lagu dan juga ditambah lagu bayati penutup.
Lah yang saya bahas di sini bukan lagu yang bayati penutup, tapi lagu yang sebelumnya, lagu yang terakhir sebelum bayati penutup. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ini tadi saya dengarkan agak kurang nyaman terkait masalah luwesnya makna ketika dalam ibtidak. Ibtidaknya tadi saya catat adalah dari nafsuhu. Ini saya merasa kurang nyaman ibtidak ini. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Jadi misalkan mandeknya itu jangan di akhihi, tapi di fakotalah. Tadi kan sampean di qatla akhi. Fakotalah. Nah, setelah fakotalah berhenti, ibtidaknya dari fakotalahu. Faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Karena sebenarnya kalau lagu bayati penutup itu tidak begitu penasaran jurinya itu. Yang penasaran yaitu tadi seperti misalnya yang ini uridu antabu abi ismi yang nadanya tinggi itu rata-rata juri Dewan Hakim itu akan penasaran. Coba peserta ini kuat enggak membawakan ini? Terus seberapa indah lika-liku suaranya atau cengkok-cengkoknya. Tapi kalau bayati penutup itu udah enggak begitu. Itu Dewan Juri paling siap-siap peserta berikutnya. Atau mereka sudah pada sibuk untuk jumlah tadi nilai-nilai yang sudah diamati dari awal itu sudah nggak begitu diperhatikan. Jadi tidak harus dari fatawangat lahu panjang seperti itu, tidak harus. Misalnya faqatalahu pun tidak masalah, meskipun itu lagunya kan minim akhirnya, karena ayat pendek kan lagunya menjadi minim, hanya sedikit, nggak masalah. Soalnya itu hanya lagu bayati penutup. Jadi penekanan yang paling utama dari saya di sini masukan adalah ketika di situ manakala ada suara, ada lagu yang tinggi, tolong jangan dipaksakan yang kira-kiranya itu medeni. Medeni itu nanti kehabisan napas di akhir. Mendingan dielong saja. Yang penting suaranya sudah kuat tinggi itu sudah bagus. Mengkhawatirkan. Iya, mengkhawatirkan ragu-ragu. Ya pengennya sih seperti itu, bagus, nggak apa-apa. Pengennya yang tinggi, yang panjang ayatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lomba saya kira ditahan dulu kepinginan itu. Lebih baik kita menghindari kesalahan dulu. Cari amannya dulu. Barangkali namung niku masukan-masukan saking kula niki, Pak. Mungkin bisa menjadi bahan ngaji untuk kita semua, Mbak. Ini jangan berkecil hati ya, Mbak Afifah, jangan berkecil hati. Semangat ini untuk pemicu semangat saja. Ini kan Mbak Nur Wahidatus ini bukan lawan Anda, bukan. Ini tingkatannya remaja. Nggih, remaja. Nek sampean kan anak-anak. Tenang saja. Adem itu. Enggak sekeras persaingannya, enggak sekeras Mbak Nur Afifah. Mbak Nur Wahidah. Tapi ini hanya untuk tambahan pengalaman untuk Mbak Afifah saja. Iya, supaya lebih semangat untuk tambah belajar gitu. Barangkali ada pertanyaan atau kendala, keluhan atau usulan dari Bapak sama Mbak, adik-adik, monggo. Dari variasi tadi ada yang kurang apa? Saya kira sudah cukup. Iya, variasinya. Enggak Valis, enggak ada. Cuman itu tadi. Suara. Iya, saya
kira kalau tadi yang ini kurang rendah. nggih. Iya kurang mampu rendah, maksudnya kurang mampu rendah tadi. Cuman tadi pas lada tinggi saya bisa menikmati apa yang dibaca oleh Mbak Nur Wahidah. Hanya saja tadi karena ayatnya itu panjang, jadi kentar-kentir di belakang kayak nggak kuat. Jadi akhirnya di tengah-tengah pada saat tinggi itu koyo kurang yakin juga, karena mungkin memikirkan nanti aduh iki sedawa bare kuat apa enggak itu. Tapi kalau di long huruf ayatnya jangan terlalu panjang, wakofnya mungkin sampai bi ismi. Saya kira itu suara Anda itu akan lebih maksimal, bulatnya, tingginya itu akan lebih maksimal, cengkoknya itu. Jadi jangan terlalu ngoyok, jangan terlalu berambisi ngoyok ayat yang panjang, nggak usah. Itu nanti tahap nanti kalau udah dewasa aja, kalau udah di tingkat dewasa nanti. Pak Mansur mungkin ada unek-unek. Ya itu cuma itu tadi suara yang rendah biar sampai gitu loh. Okay. Gimana kayak Itu apa kurang olahraga, apa paling kurang latihan. itu kurang latihan. Jadi setiap waktu harus latihan untuk suara rendah. Ini kesempatan. Karena apa? Naik suara rendah itu nggak khawatir tonggo-tonggo pada dengar semua. Yang dengar hanya keluarga saja. Mungkin kalau latihan suara tinggi kan malu kedengaran tetangga, itu pun sebenarnya jangan. Nah ini lebih aman lagi karena melatih suara rendah nggak ada yang dengar. Kalau malu sih enggak, mbok ora seneng tanggane. Seperti itu. Tolong.